Efren mengamuk begitu tak melihat kedua orang tuanya di pagi hari. Ia mogok makan dan mengembungkan pipinya seolah ia sedang menahan dua buah jari di pipi kanan dan kirinya. Cucuku sayang, ayo makan atau kamu akan kehilangan lemak bayi di pipimu. Efren menyilangkan tangan di dadanya. Pipinya yang mengembung seolah akan meledak diiringi wajahnya yang merah menyala. Tidak, aku tak akan makan karena Mami dan Daddy berlibur sendiri, sementara aku dibiarkan sendiri di rumah. Mereka tidak berlibur, tapi ada rapat di luar kota. Jawab Berta mencoba membantu. Tapi kenapa mereka tidak membawa koper? Ini hanya perjalanan singkat. Zah bisa mengurus semuanya meski tidak membawa koper. Efren masih cemberut dan menolak untuk percaya. Saat Elisa dan Kelvin akhirnya datang, baik Lily, Diana, dan Berta segera berpura-pura dan pergi dalam diam sambil menarik nafas lega seolah beban di pundak mereka baru saja diambil. Efren berkacak pinggang begitu melihat kedua orang tuanya. Apa yang salah dengan anak itu? Tanya Elisa lirih sambil menatap suaminya. Kelvin menaikkan dua pundaknya memberi isyarat bahwa ia juga tidak tahu. Ia tumbuh besar denganmu sampai hampir 4 tahun. Bagaimana aku bisa tahu apa yang terjadi padanya ketika masih bersamanya dalam hitungan bulan? Kedua orang tua itu mulai merasakan firasat buruk saat ketiga wanita tadi pergi begitu mereka datang. Apakah kalian tidak membawakanku oleh-oleh? Elisa dan Kelvin saling menatap. Kami tidak dari luar kota. Oleh-oleh apa yang kamu maksud? Tanya Elisa. Berta mengatakan kalian tidak bisa pulang karena ada pertemuan bisnis di luar kota. Kalian tidak mengajak atau bahkan menelponku sejak kemarin. Tapi sekarang kalian datang ke rumah tanpa oleh-oleh. Protes Efren, ia terlihat sangat marah, bahkan enggan memanggil Mami dan Daddy dan lebih memilih memanggil kalian. Astaga, jadi bocah ini membuat ulah karena merasa ditinggalkan, batin Kelvin. Elisa lalu menatap tajam ke arah Kelvin. Masalah seperti ini tak akan terjadi jika bukan karena kamu menahanku di hotel kemarin. Jadi selesaikan sendiri dengan anakmu. Elisa naik ke atas membiarkan Kelvin kini berhadapan dengan putranya sendiri. Ingin hadiah, tawar Kelvin. Efren masih membuang muka, tampak seolah ia enggan untuk disuap dengan mudah. Zah baru saja mengatakan ada robot pintar yang baru saja dikeluarkan oleh perusahaan Jepang untuk anak-anak. Apakah kamu tertarik? Wajah Efren seketika cerah. Wajahnya yang cemberut kini berubah menjadi senyum yang menawan. Ketika Elisa turun untuk makan siang, dia terkejut melihat ayah dan anak tengah bermain bersama di ruang keluarga. Mereka tampak mengobrol dan tertawa cekikikan bersama. Begitu mudah ditenangkan, gumam Elisa yang terkejut dengan keadaan di depannya. Ketika ia melihat lebih dekat, baru kemudian ia menyadari ada robot kecil setinggi pangkal kaki Efren tengah melakukan atraksinya. Sudut mulut Elisa seketika berkedut. Dasar bocah kecil, ia begitu mudah disuap. Di belakang Elisa ada juga Lily yang sempat terkejut melihat pemandangan di depannya. Dulu rumah ini begitu sunyi dan sepi, tapi sejak kehadiran Efren dan dirimu, rumah ini kembali hidup. Lalu yang terpenting, Kelvin bisa tertawa dan merasakan kehangatan keluarga. Dia akhirnya bisa melupakan masa kecilnya yang menakutkan. Elisa menatap Lily dengan penuh tanda tanya. Ada apa dengan masa kecil Kelvin? Lily tersentak. Baru kemudian ia menyadari telah berbicara terlalu banyak. Bagaimana jika Elisa mengubah sikapnya? Begitu mengetahui trauma mental Kelvin, dia tak akan sanggup membayangkan cucunya masuk ke dalam dunia yang gelap itu lagi. Tidak ada, hanya saja ia kehilangan orang tuanya saat masih kecil. Jadi Elisa usahakan untuk tidak mengungkit tentang orang tuanya. Elisa mengangguk. Ia juga kehilangan orang tuanya meski merasa sedih tiap kali hal itu diungkit. Namun itu bukan sesuatu yang sangat tidak ingin ia dengar.
Pada malam, Kelvin menghabiskan waktu di ruang kerja. Beberapa saat kemudian, Zah menelpon bahwa ada urusan penting yang harus ia laporkan. Begitu Zah datang, pria itu segera memberikan map coklat ke meja Kelvin. "Bos, Nyonya Laura telah kembali," Zah mengatakannya dengan hati-hati sambil mengapati ekspresi bosnya. Hanya ia yang tahu betapa hatinya bergemuruh oleh rasa takut ketika melihat ekspresi Kelvin yang muram. Tangannya membuka berkas berisi foto-foto Laura yang mengunjungi beberapa tempat di Canberra. "Aku melihat Zachary benar-benar berusaha keras untuk mendatangkan orang yang masuk ke daftar hitamku." Nafas Kelvin naik turun, sementara jemarinya yang mengepal di atas meja bergetar. "Usir dia dari kota ini!" Zah tetap diam. Mulutnya ingin mengatakan sesuatu tapi mendadak kaku, seolah terlalu takut untuk keluar dari mulutnya. "Bos, keluarganya sekarang adalah investor yang bekerja sama untuk proyek pemerintahan dan memiliki pengaruh penting. Ia juga dilindungi oleh keluarga Zachary. Tidak mudah untuk mengusirnya pergi." "Bos, sebenarnya," Zah ragu-ragu untuk meneruskan pembicaraannya, namun kerutan di kening Kelvin dan tatapan pria itu seolah menunggu kalimat selanjutnya, membuatnya pergi lagi hanya akan menunjukkan bahwa ia masih menjadi kelemahan Anda. Mungkin sudah saatnya untuk menghadapinya. Setelah mengatakan itu, Zah berkeringat dingin. Ia takut bosnya akan marah karena terlalu lancang. "Pergilah." Kelvin hanya mengeluarkan satu kata perintah. Nadanya tidak tinggi seolah ia marah, hanya terdengar datar seolah ada banyak beban dalam satu kalimat itu. Zah menunduk lalu pergi. Sepanjang malam Kelvin berada di ruang kerja. Sejak menikah biasanya ia akan bertahan hingga jam 11 malam, lalu ke kamar dan tidur sambil memeluk istrinya. Namun hingga Elisa terbangun pukul 2 pagi, tempat tidur di sebelahnya masih kosong dan dingin. "Apa dia tidak kembali sampai sekarang?" gumam Elisa. Begitu keluar kamar, ia melihat lampu ruang kerja Kelvin masih menyala. Elisa menduga Kelvin tertahan oleh pekerjaan yang menumpuk. Jika ia tidak terus mengganggu seperti pria kelaparan, maka dia tak harus lembur kerja, gumam Elisa sambil menjulurkan lidahnya keluar ke ruang kerja. Ia turun mengambil air minum, namun ia tiba-tiba mengambil susu dan menghangatkannya dan berniat membawanya pada Kelvin. "Aku harus baik padanya. Bagaimanapun ia telah bekerja keras untuk menghidupi keluarga kecil kami." Elisa membawa sebotol susu ke ruang kerja. Pria yang ia duga sedang bekerja dan menatap layar laptop justru saat ini tengah menyandarkan kepalanya di meja. Tapi saat Elisa berjalan, pria itu mendongak. Mata Kelvin merah dan wajahnya pucat. "Aku membawakan susu hangat untukmu. Lihatlah betapa pucat wajahmu. Jangan bekerja terlalu keras." Elisa mengomel sambil menaruh susu di atas meja. "Aku akan meminumnya. Kamu kembalilah tidur. Aku akan menyusulmu sebentar lagi." "Baiklah, jangan lupa untuk menghabiskan susunya." Begitu Elisa keluar, wajah Kelvin kembali mengerut kesakitan. Malam ini ia berusaha untuk tidak tergantung dengan obat penenang, namun yang terjadi, ia semakin gelisah. Pada akhirnya untuk mengurangi rasa sakit di hatinya, ia menciptakan rasa sakit lain untuk mengelabui dirinya sendiri dengan menyayat lengannya. Kelvin kembali ke kamar setengah jam kemudian. Setelah membalut luka di lengannya, ia berbaring tepat di sebelah Elisa dan memeluknya. "Aku bisa menghadapi semuanya, asal kamu berjanji tidak meninggalkanku," gumam Kelvin sambil memeluk Elisa. Elisa tidak mendengarnya. Ia hanya bereaksi ketika Kelvin mendaratkan ciuman. Wanita yang mengantuk itu menggerutu. "Tidak bisakah kamu membiarkanku tidur nyenyak setelah 2 malam kamu menggangguku?" gumam Elisa dengan suara yang serak namun matanya masih tertutup. Kelvin menyeringai melihat wanita
yang memiliki kerutan di antara alisnya dan bibir yang cemberut dalam tidurnya. Lanjutkan tidur, aku tak akan mengganggumu. Kelvin memeluk Elisa. Perasaan cemas yang ia alami tadi berubah menjadi damai. Aku memilikimu dan Efren, asalkan kalian ada di sisiku, maka aku tak akan merasa takut pada apapun. Malam berikutnya, Kelvin dan Elisa pergi untuk makan malam di sebuah restoran bersama Efren. Sambil menunggu makanan, mereka datang. Efren tertarik dengan akuarium besar berisi ikan dengan aneka warna. Ketika ia puas melihat dan berjalan kembali ke meja, ia menabrak seorang wanita. "Maaf," kata Efren yang baru saja merasakan keningnya menabrak pada kaki orang di depannya. "Anak kecil selalu merepotkan. Aku heran kenapa orang membiarkan anak kecil keluar dari rumah," maki Laura. Efren mengerut ketakutan ketika melihat wanita ini. Bagaimanapun ia pernah bertemu dengannya sekali dan ia terlihat kejam seperti penyihir. Saat Laura melihat wajah Efren, wanita itu menyeringai. Wajah kesalnya yang ia tampakkan tadi dengan cepat berubah menjadi senyum malaikat yang penuh kepalsuan. "Apakah aku menakutimu? Aku hanya sedang dalam suasana hati yang buruk." Efren bisa melihat usaha wanita di depannya untuk bertindak ramah, namun dia tetap waspada dan menolak pendekatan Laura padanya. "Jangan takut, di mana orang tuamu? Aku akan membawamu pada mereka." "Tidak, aku bisa berjalan ke sana sendiri. Restoran ini sangat besar. Aku tidak ingin kamu tersesat." Pada akhirnya, Laura berhasil mengikuti Efren hingga ke meja kedua orang tuanya. Kelvin sedang menjawab panggilan di tempat lain ketika Efren datang. Sementara itu, Elisa mengulas senyum begitu mengenali wajah Laura yang pernah membantunya. "Apakah ia anakmu? Sungguh suatu kebetulan. Aku takut ia tersesat, jadi aku mengantarnya untuk memastikan ia kembali pada orang tuanya." "Ya, dia putraku. Terima kasih telah mengantarnya." "Efren, ayo ucapkan terima kasih juga." Efren menggeleng. "Tanpa diantar, aku tidak akan tersesat meski masih kecil." Masih bisa merasakan bahwa wanita ini tampak mencurigakan. Elisa tersenyum canggung ketika merasa malu atas ketidaksopanan putranya. "Efren, ucapkan maaf dan terima kasih," pinta Elisa dengan tatapan peringatan. Tidak perlu memaksanya, bagaimanapun dia masih kecil. Laura tampak begitu pengertian, namun jauh di dalam hatinya ia penuh kebencian. Bocah ini sama merepotkannya dengan ayahnya. Hanya saja ia terlihat tidak mudah dicuci otaknya seperti ayahnya saat kecil yang penakut. Kelvin kembali ke meja, langkahnya membeku saat melihat sosok familiar yang ada di depannya. Di antara seluruh anak di dunia, mungkin dia adalah satu-satunya yang tidak pernah merasakan kerinduan pada ibunya. Ia pernah berharap untuk dicintai wanita itu, namun berakhir dengan mengonsumsi obat penenang sebagai balasannya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Kelvin, menghampiri wanita itu sambil menggenggam ponsel di tangannya dengan kencang. Tekanan itu membuat tangannya sakit, namun itu adalah cara ia bertahan. Dia orang yang membantu Efren kembali ke meja karena hampir tersesat. "Aku tidak tersesat," Efren kembali memprotes, namun Elisa hanya memberinya tatapan peringatan yang membuatnya cemberut kembali. "Kenapa Mami tidak percaya pada aku?" "Kelvin," sapa Laura dengan lembut, "apakah mereka anak dan istrimu? Sungguh suatu kebetulan." "Menjauhlah dari mereka." Elisa tidak tahu apa yang terjadi dan hubungan apa yang dimiliki Kelvin dan Laura, namun dia bisa melihat tatapan marah suaminya yang tertuju pada wanita di depannya. "Jangan berlebihan, Kelvin. Bagaimanapun aku ibumu, aku juga ingin dekat dengan cucu dan menantuku." Elisa tersentak begitu mendengar hal itu. Bola matanya bolak-balik antara Kelvin dan Laura. Bukankah orang tua Kelvin sudah meninggal? Kenapa wanita ini mengaku sebagai ibunya? Seharusnya kamu tidak pernah kembali ke Canberra.
Itu adalah satu kalimat terakhir yang diucapkan Kelvin sebelum menarik pergelangan tangan Elisa dan Efrain pergi. Saat Laura melihat punggung tiga orang itu menjauh dan surut dari pandangannya, senyum tersungging di wajahnya. Kamu masih sama seperti dulu, sangat mudah dikacaukan. Wanita itu menyeringnya dengan tatapan yang sinis. Ayahmu dan kakekmu menipuku. Tidak mungkin aku akan membiarkan keluargamu hidup tenang dan bahagia. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah, Kelvin hanya diam. Bahkan Efrain dan Elisa bisa merasakan tekanan kemarahan Kelvin di sekitar mereka hingga membuat mereka bahkan tidak berani membuka mulut. Benarkah Laura ibu Kelvin? Lalu konflik apa yang sebenarnya terjadi hingga wanita itu dianggap mati oleh keluarga Kelvin? Elisa diliputi oleh tanda tanya, namun dia tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk menanyakan itu. Dia akan bertanya pada Lily sebagai gantinya. Mobil melaju hingga ke depan rumah. Saat itu Elisa dan Efrain mulai turun, namun Kelvin masih duduk diam di dalam mobil. Elisa mengulurkan tangan ke arahnya. Apakah kamu tidak akan turun? Istirahatlah dengan Efrain. Aku harus menyelesaikan urusan penting. Setelah mengatakan itu, sopir membawa Kelvin pergi meninggalkan Elisa yang tertegun. Kelvin, aku istrimu. Kamu bisa bercerita pada aku, gumam Elisa. Hatinya patah melihat wajah Kelvin yang begitu tertekan. Namun pria itu berusaha menahannya sendiri. Ia merasa seperti pernikahan mereka pada akhirnya tidak memiliki kepercayaan untuk berbagi rahasia masing-masing. Elisa kini semakin sadar bahwa banyak hal yang tidak ia tahu tentang suaminya. Saat masuk ke rumah, Elisa segera mencari Lily, namun Diana mengatakan bahwa kedua tetua itu telah lama kembali ke kamar dan sepertinya tertidur. Elisa tahu tidak sopan menanyai mereka sekarang, meski ia sangat penasaran dengan identitas Laura. Diana, sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Sudah lebih 30 tahun, bisa dikatakan bahkan sebelum suamimu lahir ke dunia ini, jawab Diana dengan tersenyum. Hanya saja ia tidak tahu bahwa jawaban yang baru saja ia katakan akan ia sesali detik berikutnya. Kalau begitu, kamu pasti mengenal orang tua Kelvin. Di mana mereka? Punggung Diana seketika berkeringat dingin dan kakinya lemas dalam hitungan detik. Elisa mengamati ekspresi wanita itu dengan hati-hati. Tampak jelas bahwa ini adalah topik yang membuatnya gugup. Seperti yang Anda tahu, mereka sudah mati.